Sepanjang aku hidup, kepentinganku selalu dinomorduakan. Sejak Maria lahir, ibu dan bapak telah memintaku untuk mengalah. Apalagi mengingat kelahiran Maria sulit dan hampir membuatnya meninggal. Sejak itu, ibu sepertinya selalu merasa bersalah dan membuat Maria dimanja. Dan aku sebagai kakak harus selalu mengalah dan memberi contoh. Tapi aku tidak menyangka pengorbananku justru dimanfaatkan oleh adikku sendiri. Di tengah kekalutan hatiku karena Mas Edo dan Maria, ada sosok Andi yang sering terlihat di sekitar rumah kami. Dia pemuda sederhana dari kota, sering membantu di peternakan sejak masih ada bapak dan ibu. Dia juga teman lama Maria sejak sekolah. Tapi aku sering melihat mereka berdua bercanda di tempat lain, berbagi cerita. Dan aku tahu Maria sering bergantung padanya saat ia sedang kesal atau kecewa dengan laki-laki lain yang ia kencani. Andi itu tulus, mencintai Maria apa adanya, bahkan Maria yang ceroboh, keras kepala dan suka cemberut. Aku melihat ketulusan Andi, dan aku sedih melihat bagaimana Maria memperlakukannya seperti dia adalah cadangan. Dan yang lebih parah, Maria memainkan hati dua pria itu. Setiap kali Mas Edo datang berkencan dengannya, keesokan malamnya Maria akan keluar diam-diam untuk menemui Andi. Hanya aku yang tahu ini. Mas Edo dan Andi, tidak ada satupun dari mereka yang curiga. Entah bagaimana, bersama Maria, kedua pria itu terlihat bahagia. Andi tahu tentang Mas Edo karena sering melihatnya ke rumah kami. Tapi ia selalu mengira Mas Edo punya hubungan denganku, bukan dengan Maria. Puncaknya, pada suatu sore, saat aku sedang mengerjakan cash flow peternakan, Maria sedang main ke kantor. Aku mendengar suara Maria berbisik di telepon, mengatur janji. "Iya, aku kangen sekali," ujarnya sambil menutup telepon. Nada suaranya, tawa kecilnya, itu bukan untuk Mas Edo. Aku tahu. Malam itu, dengan hati dipenuhi kecurigaan dan rasa sakit, aku memutuskan untuk dayam-daya mengikuti Maria. Dia keluar rumah, berjalan kaki ke ujung jalan desa yang sepi. Di sana, di bawah rembulan yang redup, Maria berlari ke dalam pelukan Andi. Pelukan yang penuh hangat, tawa lepas, dan bisikan-bisikan mesra yang tak pernah kulihat diberikannya pada Mas Edo. Hatiku menjerit. Semua kemarahan, semua sakit hati, semua pengorbanan yang kupendam bertahun-tahun, akhirnya jebol juga. Maria benar-benar mempermainkan dua pria baik ini. Aku ingin berteriak, aku ingin melabraknya saat itu juga. Tapi aku takut. Aku tidak mau Mas Edo terluka karena kebohongan ini. Aku memilih pulang. Dadaku sesak. Air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Aku harus mengkonfrontasi Maria secara pribadi di rumah atau mengatakannya kepada Mas Edo. Dia harus tahu. Esok sore, setelah pekerjaan di peternakan selesai, aku bertekad. Aku sudah menguatkan diri untuk bicara pada Mas Edo. Aku berjalan dari peternakan menuju pintu rumah. Namun, saat aku melewati gerbang, pandanganku terpaku. Jalan menuju pintu rumah kami, entah sejak kapan, sudah penuh dengan taburan kelopak mawar merah. Indah, tapi hatiku gelisah. Aku melangkah ragu. Mas Edo tiba-tiba muncul dari balik pintu, membawa kotak bludru merah. Wajahnya terkejut melihatku. "Elina, kupikir kamu Maria," katanya. Raut mukanya sedikit canggung. Dia lalu tersenyum tipis, tapi ada kelegaan di matanya. "Ah, kebetulan kau di sini. Aku berencana melamar Maria. Aku ingin kau jadi orang pertama yang tahu," katanya lagi. Dia menatapku. Matanya berbinar. "Aku akan menikahi Maria, Elina," ujarnya sambil tersenyum padaku. Dan saat itu, dunia di sekitarku terasa runtuh. Hatiku hampa. Rasanya semua di dalam diriku lenyap begitu saja. Kata-kata Mas Edo, aku akan menikahi Maria,
berputar-putar di kepalaku. Aku tak sanggup lagi berada di sana. Aku tahu, aku harus pergi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menyeret kakiku pergi dan berkata kepada Mas Edo bahwa aku harus balik ke kantor peternakan karena ada laporan yang harus diselesaikan. Malam itu juga, aku memutuskan untuk berbohong. Aku bilang pada Dewi dan Maria, aku harus ke kota untuk mengurus audit keuangan peternakan dan harus bermalam di sana. Hatiku sakit. Hatiku tidak rela melepaskan Mas Edo yang selama ini jadi mercusuar hidupku. Namun, logikaku mengatakan sebaliknya. Aku butuh menjauh. Aku harus mencari cara untuk menenangkan diri dan berpikir.